Halo, kenalin aku Nadia Fazira. Halo, kenalin aku Yulisa Rahma. Halo, kenalin aku Nila Sanitasi. Halo, aku Dia Isandra Puspita. Kami dari kelompok 1. Kami bakal ngejelasin tentang manajemen mutu dari Al-Quran dan Hadis. Coba deh bayangin pendidikan kita mau ngasilin apa? Cuma anak-anak yang pintar ngerjain salah aja? Atau generasi yang bisa membawa kebaikan di dunia dan juga di akhirat nanti? Allah sudah memberikan panduan yang jelas dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghu fima ataakumullahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah buat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. pesan Allah itu jelas banget loh. Hidup itu harus seimbang. Kita mengejar akhirat, tapi jangan sampai lupa sama dunia. Nikmati, sebarkan, berbuat kebaikan. Kuncinya berbuat baik, bukan merusak. Nah, jika dikaitkan dengan mutu pendidikan, ayat tersebut mengajarkan bahwa pendidikan yang bermutu itu bukan hanya soal nilai yang tinggi, bukan hanya sekedar menerima ijazah, namun pendidikan yang bermutu itu dapat membawa kebaikan, memberikan manfaat bagi orang lain, dan mencetak generasi yang mampu menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, artinya mutu pendidikan itu tercermin dari akhlak, ilmu, dan kepedulian. Jika pendidikan itu hanya berfokus pada kehidupan dunia tanpa memperhatikan kehidupan di akhirat, maka hasilnya kering. Begitupun sebaliknya, jika pendidikan hanya berfokus pada kehidupan di akhirat tanpa memperhatikan kehidupan di dunia, maka hasilnya kita akan tertinggal. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita agar selalu bisa hidup dengan balance atau seimbang antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi, yuk wujudkan mutu pendidikan yang bukan hanya pintar di atas kertas, namun bisa bermanfaat bagi orang lain dan diridai di sisi Allah SWT. Karena setiap ilmu yang diamalkan dengan kebaikan merupakan investasi kita menuju surga. Nah, nggak cuma dijelasin dalam Al-Quran, tetapi dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Al-hadisu sahihu anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa Inna allaha yuhibbu idha a'mali ahadukum amalan ayyutakinah. Wa huwa hadith rawi an Aisyata radhiyallahu anha wa sahahahu Albani fi asil silatis sahihah. Hadzal hadithi yahutsul muslimina ala adai jami'i a'malihim sawa'un kanat sediniyatan aw dunyawiyatah ala akmali wajhi wa bi ahkami li anna allaha yuhibbu min ibadihil a'malal mutaqan wa ya'til ajra liman ya'malu bi ikhlas wa taqwa. Hadis sahih dari Nabi Muhammad yang berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan. Ia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sempurna. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan disahihkan oleh Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah. Hadis ini mengajarkan umat Islam bahwa setiap kita melakukan sesuatu harus dengan sungguh-sungguh, teliti, dan juga bertanggung jawab. Allah itu gak cuma menilai dari nilai niat kita, tetapi juga kualitas amal yang kita lakuin. Konsep Itkon ini sangat berkaitan dengan prinsip manajemen mutu loh. Dalam pendidikan, Itkon ini tercermin dalam proses perencanaan yang matang, proses pembelajaran yang profesional, dan juga evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, guru yang mengajar dengan niat yang baik, penuh kesiapan, siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh, dan juga pengelola sekolah yang bekerja sesuai dengan visi-misi mutu yang sudah ditentukan. Nah, benar juga, manajemen mutu pendidikan tidak berhenti pada pencapaian standar administratif semata, tetapi juga membantu membangun karakter, akhlak, dan kompetensi pada peserta didik.
Sedangkan mutu sejati adalah ketika pendidikan mampu melahirkan generasi yang unggul secara intelektual, beretika, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, jadi mutu pendidikan itu bukan hanya tentang hasil teman-teman, tapi selama ini proses yang dilakukan itu seperti apa, dan mereka melakukan secara jujur, teliti, dan juga bertanggung jawab. Sekian dari kelompok 1. Thanks for watching. And see you in the next video. Bye-bye.